Halo, assalamualaikum teman-teman. Kita kembali lagi di JPO Stasiun Bandung, teman-teman. Hari ini tanggal 16 Januari 2026 ya, teman-teman. Hari Jumat mumpung libur nih. Video dimulai dengan diberangkatkan kereta api Lodaya dari jalur 4 Stasiun Bandung, teman-teman. Sekedar info ya, teman-teman, tadi malam tengah malam mungkin ya, sekitaran tengah malam ada info di KAI Instagramnya bahwasanya ada luapan air gitu ya teman-teman di daerah dekat Semarang, dan sepertinya hari ini kereta api Harina yang dari arah Surabaya Pasar Turi itu terdampak ya teman-teman. Tapi sebelum itu kita lihat dulu kereta api Lodaya berangkat, teman-teman. Nah, karena tadi malam ada luapan banjir, teman-teman. Sepertinya kereta api Harina dari arah Surabaya Pasar Turi itu mengalami keterlambatan untuk sampai di Bandung ya. Entahlah apakah sekitar jam setengah 7 ini sudah tiba di kota Bandung atau belum. Nanti kita cek ya, teman-teman. Sepertinya sih mengalami keterlambatan ya, teman-teman. Kalau melihat dari susunan rangkaian kereta api yang berada di stasiun Bandung itu memang sepertinya belum terlihat rangkaian kereta api Harina ya. Tapi entah juga sih. Harusnya sih mengalami keterlambatan ya teman-teman. Karena sempat di stop lama kalau nggak salah, dan juga diumumkan memang yang mengalami gangguan perjalanan itu kereta api Harina ya dengan nomor keberangkatan 95 kalau nggak salah teman-teman. Dan sambil menunggu nanti mungkin kita juga akan pindah ke Pasir Kaliki. Kita lihat ini sepertinya ada langsiran yang dilakukan oleh lokomotif CC206 1382 BD. Entah ini mau dibawa kemana ya, K301106 itu yang udah AC split tuh, kayaknya punyanya rangkaian Pasundan kah? Saya juga entah itu mau dibawa ke Kiara Condong atau cuman sekedar dilangsir di sini teman-teman ya. Sudah berada di sekitaran Pasir Kaliki teman-teman untuk memantau kedatangan kereta api Harina yang saya juga nggak tahu posisinya ada di mana. Tapi yang pastinya sepertinya belum tiba di stasiun Bandung ya teman-teman. Dari arah stasiun Ciroyom terlihat komuter lain Garut 348 teman-teman, Purwakarta Garut ya. Dan sepertinya tertahan sinyal itu ya teman-teman. Ya, teman-teman, tertahan sinyal karena memang ada kereta api juga dari arah stasiun Bandung. Kalau nggak salah ini komuter lain Garut gitu ya. Kalau yang sepagi ini tuh. Kalau nggak salah ya teman-teman, nanti kalaupun salah saya
tampilkan nama kereta api yang benernya. Kalau nggak salah itu juga komuter lain Garut yang dari Cibatu menuju ke Padalarang teman-teman ya. Komuter lain Garut dari arah Ciroyom yang menuju ke Garut ya teman-teman, ini sepertinya sudah diberikan sinyal hijau untuk kembali melaju karena harus bergantian menggunakan weselnya ya teman-teman. Tidak lama dari momen komuter lain Garut teman-teman, feeder KCJB masuk stasiun Bandung. Perjalanan dari Padalarang ke Bandung ataupun sebaliknya biasanya ditempuh sekitaran 18 sampai 20 menitan kalau nggak salah ya teman-teman. Dari arah Dipo Kereta Red and Blue ini cabut ya teman-teman. Tapi saya juga masih bingung ini teh apakah hari nama mengalami keterlambatan atau enggak ya teman-teman. Takutnya sudah dilangsir juga semisal kalau enggak terlambat gitu oleh si Red and Blue itu gitu ya teman-teman. Karena kalau dari kejauhan memang terlihat ada rangkaian stainless steel generasi pertama tuh di Dipo Keretanya. Apakah itu rangkaian Harina yang tadi subuh sudah datang gitu ya teman-teman. Tapi entahlah ya, nanti kita lihat pantau situasinya. Kondisi kereta api Malabar pagi teman-teman yang berangkat sekitar setengah 10 gitu kan harusnya memakai rangkaiannya kereta api Harina tuh. Jadi nanti kita lihat apakah memang benar hari ini Harina itu terlambat atau tidak teman-teman. Oke teman-teman, dari jalur 1 stasiun Bandung telah diberangkatkan kereta api lokal. Dan sebetulnya tadi saya salah ya teman-teman, waktu ada papasan kereta api lokal itu harusnya kereta api lokal Bandung Raya yang dari arah stasiun Bandungnya ya teman-teman. Nah ini baru kereta api lokal Garut nih yang dari Cibatu menuju ke Padalarang teman-teman. Momennya bersamaan juga diberangkatkan kereta api feeder.
lokomotifnya 2018902 teman-teman, yang baru mutasi ke stasiun Bandung ya. Wah, ini momennya ada 3 ternyata teman-teman. Setelah komuter lain Garut diberangkatkan, ini juga bersamaan ada kereta api feeder, dan tadi lokomotif Red and Blue yang keluar kandang Dipo itu sedang menarik rangkaiannya Mutiara Selatan sepertinya ya teman-teman ya. Wih, gagah, wih. Satu momen lagi nih, Red and Blue membawa rangkaiannya Mutiara Selatan sih ya harusnya ya, kalau yang dari jalur 2 itu. Tapi saya juga kurang tahu nih teman-teman ya. Tapi itu sepertinya tertahan juga di situ tuh. Mau dibawa kemana itu ya rangkaiannya ya? Laki-laki ingin tahu cara kerja dunia. Salah satunya ini ingin tahu itu rangkaiannya kenapa berhenti dan membentuk letter S seperti itu ya. Ini mau dibawa kemana ya rangkaiannya ya teman-teman ya. Jadi ternyata teman-teman saya dapat info bahwasanya pada hari ini kereta api Malabar Pagi itu akan menggunakan rangkaiannya kereta api Mutiara Selatan ya teman-teman. Jadi sebetulnya kereta api rangkaian Malabar Pagi itu seharusnya menggunakan rangkaian kereta api Harina yang datang ke Bandung itu subuh teman-teman. Tetapi pada kali ini karena imbasan adanya luapan air di Daop 4 Semarang, kereta api Harinanya jadi terlambat teman-teman datang ke Bandung gitu ya. Mungkin kalau memakai rangkaian kereta api Harina takutnya nanti belum dipersiapkan, belum dibersihkan juga gitu. Jadi mungkin terlalu beresiko. Pada akhirnya hari Jumat 16 Januari 2026 ini kereta api Malabar Pagi menggunakan rangkaian kereta api Mutiara Selatan yang sebetulnya secara stam formasinya sama ya teman-teman. Kita pindah dulu ke arah timur lagi teman-teman. 9815 SDT X lokomotif dinasnya Kahuripan. Nggak tahu sih sebenarnya ini Harina tuh telat atau enggak sih. Oke teman-teman, kita abadikan dulu keberangkatan kereta api Argo Wilis dari stasiun Bandung ya, diberangkatkan dari jalur 3. Saya juga belum tahu lokomotif dinasnya pakai seri berapa teman-teman. Cakep. 061390. Panoramiknya masih bukan gen terbaru ya teman-teman, masih di kereta api Pangandaran panoramiknya tuh. Kapan ya Wilis pakai gen terbaru panoramiknya? Masuk kereta komuter lain Bandung Raya ya ke jalur 3 stasiun Bandung teman-teman. Jalur 3 stasiun Bandung itu sudah terlihat lokomotif CC206 teman-teman. Ini sih sepertinya ya kereta api Harina yang datang terlambat. Aduh, nggak kebagian nyegat di sisi barat ya teman-teman.
kayaknya sih begitu ya teman-teman, karena kereta api menuju ke arah timur itu masih lama dan entah mengapa itu ada lokomotif CC206 di situ. Lagi langsiran juga, sepertinya ini mau langsiran ya setelah beres berdinas gitu teman-teman. Jadi fix kita kehilangan momennya di barat. Ini iya sih kayaknya ini fix teman-teman, ini rangkaian kereta api Harina yang baru tiba di stasiun Bandung ya teman-teman. Lokomotifnya langsung dilangsir. BD. Ya, jadi teman-teman sekitar hari Kamis 15 Januari 2006 kemarin itu terjadi luapan air ya di daerah Daop 4 Semarang dan mengakibatkan kereta api Harina yang terdampak seharusnya datang ke Bandung itu sekitaran pukul 4.15-an teman-teman. Ini udah hampir mau jam 8 lah, kurang lebih hampir 4 jam keterlambatan. Kurang sih sebenarnya, 4 jam kurang ya teman-teman, tapi lumayan. Dan sepertinya penumpangnya juga kalau terlambatnya sampai 4 jam dapat kompensasi, tapi belum makanan berat kalau nggak salah ya. Sayangnya kita nggak dapat momen kereta api Harinanya masuk di sisi barat teman-teman. Tadi malah memilih kesini dulu untuk mengabadikan Argo Willy sih sebetulnya. Sebetulnya bisa aja sih tadi tuh langsung ke sana teman-teman, tapi sayanya sarapan dulu teman-teman, lapar tapi ya sudahlah ya, tidak apa-apa, kita dapat kebagian loknya tuh yang sudah dilangsir. Dari arah barat sudah terlihat arah barat lagi, arah timur teman-teman, kereta api Cikuray relasi Garut Pasar Senen ya sudah mulai memasuki stasiun Bandung. Ini teman saya Relven Kera Condong Bang Adit lagi on board teman-teman di ekonomi 4 katanya. Ada yang toilet ride tuh. Apakah luapan air di Daop 4 Semarang mempengaruhi jadwal kereta api di stasiun Bandung? Sedikit mempengaruhi ya teman-teman, karena kereta api Harina yang datang ke Bandung ini mengakibatkan rangkaian kereta api Malabar nomor keberangkatan 70 itu harus menggunakan rangkaiannya Mutiara Selatan ya teman-teman. Mungkin karena pertimbangannya waktu kedatangan kereta api Harina ini terlalu dekat dengan waktu keberangkatan kereta api Malabar, jadinya mungkin rangkaiannya belum bisa dibersihkan ataupun belum dicek kembali gitu ya teman-teman untuk keselamatan. Jadi ambil amannya rangkaian kereta api Malabar yang rollingan dengan Harina itu diganti dengan rangkaiannya kereta api Mutiara Selatan untuk sementara waktu ya teman-teman. Nah, seharusnya kereta api Mutiara Selatan itu kan nantinya dia akan digunakan oleh kereta api Harina pagi dari arah Bandung menuju ke Surabaya Pasar Turi. Nah, jadi kereta api Harina pagi itu akan menggunakan rangkaian darurat dari Dipo Kereta Bandung ya teman-teman. Jadi menggunakan cap Dipo Bandung. Jadi kebalik ya teman-teman, kereta api Malabar pagi itu biasanya menggunakan sarana cap Dipo Bandung, dan juga Harina pagi menuju ke arah Surabaya Pasar Turi itu cap Diponya SDT. Nah, untuk perjalanan pagi hari ini rangkaian kereta api Malabar menggunakan cap Dipo SDT, dan juga rangkaian kereta api Harina pagi menggunakan cap Dipo BD ya teman-teman. Jadi secara kelanjutannya teman-teman, kereta api Malabar keberangkatan 70 tidak terlalu terpengaruh dengan terlambatnya kereta api Harina datang ke Bandung ya. Jadi penumpang kereta api Malabar juga masih aman, masih bisa berangkat sesuai dengan jadwalnya. Karena memang kalau semisal nih ya rangkaiannya itu harus menunggu rangkaian kereta api Harina siap, itu bisa jadi dimundurkan gitu ya teman-teman. Dan untungnya ada rangkaian cadangan di Kota Bandung yang bisa menambal permasalahannya gitu ya teman-teman. Kalau tidak ada rangkaian cadangan sih kemungkinan penumpangnya bisa menunggu lama ya gitu ya teman-teman.
force major ya kalau kondisi seperti ini, karena kita tidak tahu kondisi alam juga, karena akhir-akhir ini memang cuaca ataupun intensitas hujannya lagi tinggi ya teman-teman. Oke teman-teman, masih keburu momen kereta api Cikura diberangkatkan dari stasiun Bandung ya. Ini mepet banget sebetulnya, udah berangkat dari tadi nih. Kayaknya baru parkir tadi. Kereta api Cikuray, kereta api subsidi paling oke di antara kereta api subsidi lainnya ya teman-teman. Fasilitas yang paling top nih. Semoga tetap seperti ini ataupun yang lain mengikuti standarnya kereta api Cikuray ya untuk kereta api subsidi. Oke teman-teman, kita tutup video kali ini dengan melintasnya kereta api lokal dari stasiun Ciroyo menuju ke stasiun Bandung. Jadi memang luapan air yang terjadi di Daop 4 Semarang ini sedikit berefek terhadap beberapa kereta api yang melintas, seperti kereta api Kertajaya, Argo Sindoro, dan juga ada kereta api Kaligung Fakultatif, ataupun juga ada kereta api Harina dari Bandung dan juga Ciremai ya teman-teman. Nah, untuk kereta api Harina yang relasinya Surabaya Pasar Turi Bandung itu mengalami keterlambatan saat tiba di kota Bandungnya hampir 4 jam ya teman-teman. 4 jaman kurang terlambat. Dan juga infonya juga kereta api Ciremai yang dari arah Bandung menuju ke Semarang Tawang itu juga mengalami keterlambatan teman-teman. Tetapi info terakhir memang sudah bisa lewat ya kereta api, jadi aman alhamdulillah. Perjalanan kereta apinya bisa kembali lancar ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya.